yuk masuk dulu yuk. Yuk. Thank you. Bagus nih. Thank you. Udah nunggu lama belum tadi? Oh, enggak lah. Santai. Yeay. Hai, saya Ginta dari Woop ID. Sekarang kita lagi kedatangan tamu, sesosok perempuan yang tidak asing untuk perempuan Indonesia, Dita Sudarjo. Yang kita kenal, dia adalah seorang pebisnis perempuan, punya macam-macam bisnis, yang salah satunya itu adalah bisnis ice cream. Sebelum ngobrol-ngobrol kita sambil ice cream boleh kan? Oh, Nggak takut gendut kan? Enggak sama Oke lah. sekali. Boleh nggak sih ceritain, ini kan emang brand besar, ya kan? Bagaimana ketika orang tua Dita mempercayakan brand ini untuk Dita awalnya? Awalnya sih karena emang aku suka makan banget kan, ya mereka udah kamu tahu. suka makan? Dari bertiga aku paling suka makan kan. Terus aku emang sebelum kerja di Häagen-Dazs, aku tuh tiap ada ke kafe pasti aku ada sesuatu aku kritik kan. Papa, kok rasa itu nggak pernah ada terus sih gitu. Papa, kok menunya wafelnya kurang crispy, kurang apa. Dari dulu tuh aku selalu kritik, padahal aku masih sekolah, bayangin gitu. So, aku tuh naturally emang dari dulu selalu ngajak teman-teman ke situ gitu. Jadinya pas itu kan aku pas baru lulus kuliah, aku kerja di majalah. Tapi kalau kerja majalah tuh jam 6 sore tank tuh belum selesai kan, sering ada liputan acara apa. Terus aku bilang, aku kan pas itu dulu mantan aku yang dulu banget sih, mantan aku pas lulus, dia bilang kayak with you ini susah waktunya karena kalau kerja majalah kayak acara-acara terus kan. Terus aku pikir oh my god gitu. Terus tuh nggak, giliran pas aku pindah ke Häagen-Dazs, dia kayak rada selingkuh gitu. Dia rada selingkuh gitu. Bayangin gue yang jam 6 sore gue udah selesai kerja, terus spend more time with you. Karena kan dia juga pasti mau nyarinya wife material, katanya udah nggak main-main. Malah dia selingkuh. Tapi ya udahlah, tapi I enjoy Häagen-Dazs gitu. Jadi ada cerita di balik Ada, itu ya. iya, Kisah percintaanmu tuh memang luar biasa ya. Nah, by the way, kan kita semua tahu your family punya banyak bisnis apa segala macam kan. Kalau misalnya kita banyak dengar dari orang-orang tuh kan, biasanya tuh kalau misal di Jakarta yang paling dipermudah itu satu, perempuan cantik dan background anak orang kaya. Sedangkan Dita punya semuanya, iya kan? Menurut Dita itu emang betul nggak sih? Dita itu akan memperlancar bisnis, memperlancar semua urusan, itu betul nggak? Enggak sih, karena banyak yang jauh lebih kaya lah. Banyak yang jauh lebih kaya, banyak Tapi yang jauh Dita lebih punya cantik. semuanya loh. Enggak lah, tapi melancarkan sih kayak apa, papa mamaku tuh selalu udah kasih advice duluan dan mereka bener. Mereka kan selalu soalnya jujur banget kalau ke aku. Kalau ngomong they don't sugar coated kan. Jadinya aku bilang ngebantu sih karena kan mereka berpengalaman ya, bukan karena kaya kan relatif, tapi kalau misalnya berpengalaman, mereka pengusaha, mereka berdua tuh kerja workaholic banget kan. Dia berpengalaman sih, mereka tahu kalau sama orang ini begini, begitu ngebantu aku bilang. Bisnis itu memang harus ada passion gitu ya. Jadinya nggak bosen. Walaupun kadang-kadang bisa bosen apa, tapi nggak bosen banget. Oke, pernah bosan dong jalan bisnis ini? Pernah. Terus bagaimana caranya Dita? Maksudnya ini kan jalan bisnis itu kan harus jalan terus ya kan. Sedangkan Dita as CEO juga di sini kan. Gimana cara kalau misalnya? Kalau bosen karena gini, karena kan kalau misalnya Häagen-Dazs kayak aku ke background story itu kan high end ice cream. Jadinya tuh marketingnya tuh very limited karena kan you don't see high end brand gejor-gejoran paksa jualan. Jadi murahan. Iya, you have to be elegant, right? Jadinya itu kan dia prinsip apa-apa juga minta izin sama prinsipal. Tapi gimana ya, aku cara ngadepin bosennya, aku belajar ikut peraturan. Karena itu sesuatu yang aku bilang anak milenial susah setengah mati untuk doing that, right? Kita tuh paling rebellious, terus kita sok tahu, kita mau just do our own thing. Jadi di situ malah aku dibelajar karakternya dibentuk lah. Iya. I see. Terus Dita sebagai katakanlah lady boss gitu kan. Bagaimana Dita itu memiliki apa ya namanya jiwa kepemimpinan, dan bagaimana tim Dita itu melihat Dita memang Dita as a leader gitu. Aku sih gimana ya, kalau aku harus galak kah? Actually I never try to be a leader, I try to just be their friend. And I'm open to their critic because I know aku juga malah mereka kan lebih tua kan mostly tim, so I need their experience way more. Aku malah jadi kayak malah aku balikin situasinya, malah I think sometimes I learn from them. Okay, we'll make a discussion. Never see them, I never try to be like a leader or keep distance. Oke. Terus Dit,
everyday lu berurusan dengan ice cream, ketemu ice cream lagi, berarti sering makan ice cream dong. Tapi badannya kok masih aduh. Ini nih naik sebenarnya 6 kilo loh sejak aku putus kemarin. Naik 6 kilo, tadinya kan Biasanya orang 50. putus itu kurus loh. Iya, itu malah gendut karena aku kalau bete aku makan gitu. Tapi caranya sih aku bilang kardio paling cepet sih. Oh iya. Iya. Selain itu Pilates. ada Pilates. Seminggu berapa kali? 3 kali. Oke Dita, tadi kita ngomongin Häagen-Dazs, ya kan? Tapi ternyata seorang Dita yang maybe mungkin kamu punya waktu sehari lebih dari 24 jam ya? Karena selain Häagen-Dazs ini yang bisnisnya dan brandnya sudah besar, ternyata Dita itu punya usaha di clothing brand dan bulu mata ya. Bagaimana kamu memanage waktu kamu untuk Häagen-Dazs, untuk Delicate, Dignity, dan teman-teman, kamu juga suka hangout kan? Iya, sering. Gimana ya, kalau online kan gampang, and it's not like a big thing, it's just for fun online. Karena kan sebagian profitnya aku kasih ke janda-janda itu. Iya, gitu. Jadinya it's just fun sih. I think baju is just something fun. Aku kan juga nggak ada offline shop, jadinya nggak pusing. Malah yang pusing Häagen-Dazs. Karena kafenya ada buat 32. Tapi I think it's fun. If you love what you do, it comes naturally. And I think kalau kayak buat pengusaha muda yang denger ini, aku bilang sih kalau kamu bisnis supaya kamu nggak stres, aku bilang jangan worry about competing or proving yourself. Karena kalau kayak begitu it takes out all the fun, ya kan? Karena percuma kan you're making a big company but you don't have fun doing it. You suffer just to prove for people. What's the point? At the end of the day, it's not about people, it's about how you feel. Nah, Dita, selain bisnis apa segala macam ini, Dita juga ada yayasan sosial. Kamu banyak banget ya pekerjaannya. Aduh, ajarin saya dong, saya mau bikin ini deh. Cabang Kanada, cabang Amerika. Gimana tuh? Emang susah kalau majalah, aku nggak pas di majalah juga nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Tapi kalau yang yayasan kan ada 2, yang Let's Share Indonesia sama yang Dignity. Aku lagi suka yang Dignity sih, karena itu kita bantu anak-anak cewek broken home kan. Makanya kalau ada yang denger ini di sini, psychologist, mau dong volunteer, gue perlu banget nih cewek-cewek yang ada hati buat counseling sama psychologist. Karena di situ kalau nggak broken home, mereka rape victim, bekas PSK, sama mereka mau suicide. Gitu. Oh, berarti tinggal kontak yang ada di IG-nya. Oke. Apa yang membuat Dita membuat ini apa yayasan sosial ini? Banyak yayasan sosial, my parents divorce, what hit me really hurt, ya kan. Jadinya di situ aku cuma mau gimana ya, anak-anak biasa kalau broken home mereka feel like udah life gue udah gak worth it nih anymore, ngerti gak sih? Atau patah hati, udah dating that aduh gue gak ada harga diri deh, gue udah hancur aja sama hidupnya, mereka kedrak apa-apa. Padahal aku bilang ya udah itu sedih ya, tapi it's not the end of the world. Walaupun sedih, you still need to berkarya, you still need to be a good person, and you still need to dream that you will have a lasting marriage. Biasanya orang kalau parentsnya cerai, mereka kayak aduh pacarnya ambur-adul, dia gak mau married lagi gitu. Udah berapa perempuan yang ditolong? Kalau ditolong sih kita kan udah lebih dari beribuan, karena kita masih ke sekolah aku sering diundang jadi speaker. Terus pas ke bencana alam yang Banten, like trauma healing, gitu konseling. Banyak kegiatannya memang super banyak ya Dita ya, luar biasa. Oke Dita, tadi kita ngomongin bisnis, ngomongin yayasan Dita. Ternyata ada satu lagi yang mau kita bahas soal buku. Oh my god. Bawa bukunya nggak? Bawa, baru selesai loh, pas baru selesai 2 minggu yang lalu ya, semingguan. Iya nih, dikit. Wah, baru selesai nih. Nah, ini. Kamu ngerjain ini dalam waktu berapa lama? 2 bulan. Iya, 2 bulan. Iya, 2 bulan. Kayaknya kamu memang satu hari tuh bukan 1 kali 24 jam, ya 1 kali 32 jam gitu ya. Iya, ini banyak teman-teman. Apa ini? Tentang apa bukunya? Wah, kalau ini soal pas kita mulai yang baru kemarin musibah ya, aku sedih sih, tapi ya itu berkat juga kali ya. Yang terjadi kemarin kan aku udah pengen married, terus udah 100% preparation ya, udah 100%. Oh ya, hotel udah bayar, udah nggak setengah lagi, udah full, bukannya 50% DP, terus batal kan. Dita, kamu tuh cantik, punya bisnis sukses ya kan, yayasan oke segala macam, tapi sejak itu belum move on nih. Ya masih setengah-setengah, aku jujur aja ya setengah-setengah. Iya. Terus akhirnya Dita untuk melakukan kegiatan setelah bencana itu ya kan, jadi membuat buku ini. Iya, kayak diary aku sih, karena pada orang pikir kayak kamu bayar orang tadi Mbak itu nanya kan Mbak Tara, enggak lah, ini is like my diary, you know.
Oke, jadi isinya tentang memang ke ya cerita kalian berdua. Iya, lucu gitu. sekali. Tapi lebih cerita kesalahan aku juga sih. Padahal sebenarnya it's more like an apology book, you know. Ya karena there is many things pas kita selesai, there is many things I could have done better. Karena kan aku nggak ngerti, misalnya background kita beda kan. Jadinya aku tuh taunya cuman begini. Ya aku kira dia begitu tuh karena dia marah. Padahal bukan dia marah, karena emang kebiasaannya begitu. Misalnya dia lebih mandiri jauh. iya. Dia banyak hal soal language apa tuh. Lebih ke kebiasaannya. Padahal itu penting buat cewek baca gitu. I feel like it's gonna be a useful book buat cewek-cewek sih. Apa yang diharapkan Dita untuk perempuan Indonesia dengan membuat buku ini? Supaya mereka lebih sibuk untuk being the one daripada finding the one. Karena percuma kalau kamu finding the one, misal lakinya udah baik, udah dewasa, udah tobat, udah matang gitu ya, tapi elunya masih banyak trauma from your past maybe, masih insecure, terus masih cepet kayak terhasut dengan gosip-gosip netizen, itu masih nggak belum solid gitu. Kayak aku gitu kemarin belum solid banget itu, jadinya you will ruin your relationship gitu. Di sosial media, Iya. kan semua orang bisa bicara, bisa Iya. judgement lu apapun gitu kan. Ya aku feel like cewek tuh kita jangan sibuk kan. Teman-teman aku kan kalau misalnya ke peramal lah, ke pendeta, ke subuh, ke Kamu ustadz, nggak gitu kan? enggak, dia nanyain jodoh gua mana. Tapi gue mau bilang ke cewek ini, jangan sibuk nyari jodoh, sibuk make yourself ready. Karena pasti kalau kamu ready, Tuhan kasihin, you won't ruin the relationship. Because I think I ruined mine because I was so immature. Iya. And I'm so sad about it, you know. Sampai sekarang aja kan aku sedih banget. Kayaknya masih mikir kayak, aduh, I wish I could have done that differently. I wish I could have done that. Tapi Dita sedih kan? Tapi Sedih kamu banget. kayaknya strong banget ya. Karena kan aku nangisnya pas nulis. Oh my Iya, nangisnya pas God. malam-malam nulis, jadi jarang tidur. Tuh, perempuan Indonesia nggak usah terlalu menyesali, tapi harus lebih lebih kreatif Iya, ya. iya. Untuk mengisi ya untuk kedepannya, betul Iya, ya. benar. By the way, mengenai tadi kita ngomongin Iya. cerita Dita. Iya. Sebenarnya tipe cowok Dita itu kayak gimana sih? Tipenya. Tipe bener-bener yang Dita impikan. Karena kan pasti Yang semua impikan. perempuan ya kan Iya. pasti punya karakter. Tipenya Iya. pasti takut akan Tuhan. Oh, Terus oke. setia. Takut akan Tuhan, setia. Terus apa ya, orangnya nggak bosenin kalau diajak ngomong. Karena aku cepet bosen kan. Yang nggak bosan diajak ngomong tuh kayak gimana? Kayak gimana ya, banyak pengalaman. Jadinya dia tuh beda backgroundnya sama aku. Dia banyak cerita yang aku nggak yang sering kita denger. belum tahu Iya, gitu. nggak klise Oh, gitu. oke. Kalau yang kemarin ini kan super interesting. I'm Oh my never God. bored of it. Dia full of pengalaman and story. Tapi emang ganteng sih. Iya, ganteng juga. Iya, ganteng juga sih ya. Iya. Tapi more than ganteng. Kalau ganteng banyak. Ya. Kalau dia tuh inspiring loh, interesting. Karena dia hidup kan susah. Mamanya pasti tuh janda gitu-gitu kan, sekolah terus dia pernah sempet tinggal di panti asuhan, yang gitu-gitu yang buat aku terharu. Ampun. Iya. So many story ya. Oke Dita, Heeh. tadi kita ngebahas soal yang itu yang Iya. move on itu kan. Nah menurut Dita bener nggak sih kalau misalnya cowok Indonesia itu minder ketemu sama cewek yang tingkat sosial lebih tinggi, lebih pintar, apalagi Dita Iya, kalau tergantung cowoknya sih. Kalau misalnya cowoknya yang kayak kemarin, karena dia sangat confident, terus dia juga value himself high kan, dia kan ada pride, ada apa, jadinya dia nggak minder gitu. Tapi kalau ada sebagian I met ya minder lah. Dia tergantung cowoknya. berarti gosip-gosip di luar itu yang katanya bapak itu minder itu sebenarnya enggak ya? Enggak, wah dia malah oke. lebih confident than me. I Ya, see. so confident and so ada prinsip and kekeh. Iya. Jadi Dita banyak belajar lah ya. Banyak. Iya, tapi yang minder sih aku bilang itu relatif. Nggak bisa kita label semua cowok minder sama cewek sukses gitu. Oke Dita, banyak banget tadi udah kita omongin kan. Ada tips nggak sih untuk perempuan Indonesia? Dita tuh kan kalau aku lihat Dita tuh sukses dalam bisnis, sukses dalam sosial, sukses juga untuk untuk diri Dita sendiri gitu kan, mengkontrol everything diri Dita sendiri. Ada tips nggak untuk perempuan Indonesia yang mau disampaikan? Aku bilang ada sih, karena kan aku lagi work with a lot of girls di yayasan ini, mau suicide banyak banget kan. And you know, kalau Menteri Perempuan dan Wanita punya sensus, the increase rate for suicide got higher. Malah bukannya each year malah makin decrease, malah naik loh. And mostly women yang mau suicide, bukan laki kan. So I think women kita banyak pressure ourselves, ya nggak sih? We wanna keep up an image that everything is okay and we're perfect, you know. Aku mau bilang aja ke
perempuan Indonesia penting bahwa kamu nggak usah try to be perfect ya kan, gara-gara pasti kita as growing up we will make mistakes, kita banyak kesalahan, terus kita ada mungkin jadi cara kita ngomong aja, oh I shouldn't have said that, aku harusnya nggak ngomong kayak begitu, buat tindakan yang salah. Aku bilang ya don't try to be perfect karena semua manusia nggak ada yang sempurna. Jadi diri lu sendiri aja, Iya. diri kita sendiri apa adanya gitu ya. And get the help you need gitu. If you're trauma, if you're depressed gitu. I have my trauma apa, get the help you need. Karena banyak orang tuh cuma mau nutup-nutupin terus, and then when they become a mother gitu ya, mereka jadi act so crazy to the anak, you know, because of the trauma. And then you Betul. and then you ruin another generation because you are not healed, you know, karena kan that luka batin orang itu tuh sebenarnya bertambah loh. Tiap tahun tuh sebenarnya kalau kamu hit there itu kayak bener-bener malah makin bertambah. Bilang kamu stres, harus layanin suami apa, nah, anaknya kasihan, you know. Jadi mewarisi luka batin itu ke anak lagi ya. Gara-gara semua orang yang aku counseling with, kalau aku pelayanan sama gereja, sama yayasan aku itu biasanya anaknya error gara-gara orang tuanya. And mostly ibunya yang influence them, you know, yang bekas-bekas PSK muda I work with itu ibunya yang jual sendiri. Oh my You know, god. karena ibunya juga udah error in the mind, I guess ya. Iya. Gitu dia nggak bisa, ibunya juga udah ganti tidur bolak-balik sama banyak cowok, itu kan jangan ruan mana sama dia. Jadi, ya, Dari kecil dia ngeliat kayak begitu, ibunya gonta-ganti dianggap cowok. udah biasa. Iya, jadi anaknya nggak ada value in herself, Yes, karena yes. demam aja ngajarinnya begitu. Ya aku bilang ayo perempuan Indonesia kita harus sembuh dari semua luka batin, trauma, mau ada sakit penyakit apapun itu sebelum kamu punya anak, karena kamu nggak mau ruin the next generation. Iya. Oke. Pesan dari Dita. Oke, tadi kita udah banyak bincang-bincang sama Dita, udah kita korek-korek semua tentang bisnisnya, urusan percintaan yang lagi seru itu, ya kan? Nah, thank you banget Dita, udah mau sharing bersama Woop. Nah, tunggu video berikutnya kita mau ngebahas lagi mengenai isu-isu perempuan bersama Dita.